Perkenalkan, nama saya Adinda Mutiara Cintanami, NIM 2018-11275. Saya berasal dari jurusan S1 Teknik Elektro kelas riset operasi, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang metode transportasi. Metode transportasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal dengan biaya yang termurah. Metode transportasi terdiri dari 3 macam, yaitu ada pojok barat laut, biaya terendah, dan aproksimasi Vogel. Untuk pojok barat laut, yaitu salah satu metode dalam transportasi untuk mencari solusi awal dengan melakukan alokasi dari bagian paling atas kiri sesuai dengan namanya northwest. Dan untuk biaya terendah, yaitu adalah salah satu metode transportasi untuk mencari solusi awal dengan cara mengalokasikan output pada biaya transportasi yang paling minimum terlebih dahulu. Dan untuk aproksimasi Vogel, yaitu metode yang paling baik dari tingkat ketelitiannya, yang dimana metode ini melakukan alokasi dalam suatu cara yang akan meminimumkan penalti dalam memilih salah satu kota. Untuk contoh soal, tentukan total biaya transportasi dengan penyelesaian pemecahan awal atau solusi awal dengan menggunakan 3 metode tersebut, yaitu ada metode pojok barat laut, biaya terendah, dan aproksimasi Vogel. Untuk penyelesaian metode pojok barat laut, seperti yang tadi kita ketahui bahwa pojok barat laut itu dimulai dari ujung paling kiri atas. Nah, kita mulai dari sini. Untuk metode pojok barat laut. Nah, untuk Bali, Lombok, Makassar itu merupakan kota yang akan disuplai, dan Jakarta, Bandung itu merupakan pabrik. Nah, di sini nilai antara supply dan permintaan itu harus sama jumlahnya. Jadi untuk supply 400 dan permintaan 400. Dan untuk nilai pada kotak-kotak ini merupakan nilai dari biaya pengiriman dari pabrik ke kota yang akan disuplai. Nah, di sini untuk penyelesaian metode pojok barat laut dapat kita lihat di sini ada 160. 160 ini dapat dari nilai antara supply dan permintaan, yang dimana kita mengambil nilai yang paling kecil atau nilai paling terendah, sehingga antara 160 dan 180 itu adalah 160. Nah, kemudian di sini karena supply yang ada berada di sini itu 160 dan semuanya sudah disuplaikan ke sini, maka di sini kita berikan tanda strike. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa permintaan itu 180 dan yang disuplai baru 160, sehingga masih kurang 20 lagi. Jadi 20 itu kita ambil dari supply yang ada di sini. Nah, seperti ini. Nah, ketika kita memberikan 20 di sini, maka di sini menjadi kurang menjadi 120. Nah, di sini permintaannya semua sudah terpenuhi 180, sehingga kita berikan strike di sini. Dan untuk supply masih tersisa 120 lagi. Kemudian kita lanjutkan ke langkah yang kedua, yaitu kita mengisi nilai di sini, yang dimana 120 ini didapat antara nilai supply ini dan permintaan. Ini tadi kan masih tersisa 120, sehingga nilai yang paling kecil kita ambil yang ada di sini. Nah, maka kita berikan taruhnya di sini, sehingga di situ 120. Nah, di sini kan tadi 120 ditambah dengan 20 maka 140, maka supply di sini habis. Kemudian Lombok permintaannya itu 140, tetapi yang baru disuplai itu 120, sehingga di sini masih ada 20 lagi yang kurang. Nah, 20 ini kita ambilnya itu dari supply yang ada di Surabaya ini, sehingga 20 kita ambil maka tersisa 80. 20 nya nanti kita berikan di sini,
sehingga 120 tambah dengan 20 pas 140, sehingga permintaannya terpenuhi 140 dan suplai yang ada di sini tuh tersisa 80 lagi. Nah, kita dapat melihatnya di sini. Di sini seperti yang tadi saya katakan bahwa di sini kita berikan 120, maka di sini tadi tersisa 80. Sehingga 80 dengan 80 kan jumlahnya sama. Jadi kita berikan 80 di sini. Maka jumlah permintaan dan supply semuanya pas. Sehingga total biaya transportasinya itu kita kalikan antara nilai kotak biaya ini dengan nilai yang terisi, sehingga 160 kali 22 tambah dengan 20 kali 17 sampai seterusnya hanya dengan kotak yang semuanya ini terisi. Jadi yang diberikan tanda strap itu tidak perlu lagi dihitung, sehingga kita dapatkan nilai itu 8.220 untuk total biaya transportasi untuk metode pojok barat laut. Nah, untuk metode biaya terendah seperti yang tadi penjelasan ini sama saja soalnya. Nah, untuk biaya terendah, metode biaya terendah itu kita mulai dari nilai biaya pengiriman yang paling kecil. Jadi nilai di antara kotak-kotak yang ini yang paling kecil kita mulai. Nah, kita mulai dengan angka yang paling kecil atau biaya paling kecil itu adalah di angka 6. Sehingga kita mulai dari kolom yang ini. Maka kita dapat melihat antara nilai supply dengan nilai permintaan itu kita ambil nilai yang paling kecil. Maka di sini kita ambil 140. Nah, 140 ini kita berikan di sini. Sehingga untuk permintaannya sudah terpenuhi, maka kita berikan strap di sini. Nah, untuk supply karena kita sudah berikan 140, jadi masih tersisa 20 lagi di sini kan. Nah, kemudian kita cari lagi nilai yang paling kecil. Nilai yang paling kecil lagi untuk biaya pengirimannya. Nah, kita dapat melihatnya di sini. Nah, biaya yang paling kecil itu adalah 8. Nah, 8 ini kita bisa berikan 20 supaya di sini pas jumlahnya, maka kita berikan 20 karena suplai yang tersisa tadi kan 20. Nah, maka seperti ini. Nah, 20 kita berikan di sini, maka suplainya pas 160, maka habis suplainya. Tetapi untuk permintaannya itu masih kurang 60 lagi, sehingga kita dapat melihat di sini masih tersisa 60 karena kita baru disuplai 20, jadi masih kurang 60 lagi. Nah, kemudian kita lihat lagi cara berikutnya. Nah, kita ambil lagi nilai yang paling terendah biaya pengirimannya setelah 8, yaitu ada 12. Nah, 12 ini kita dapat melihat 12 di sini ada 2 loh. Nah, 12 di sini ada 2, tetapi karena di sini sudah habis, maka kita pakai 12 yang ada di sini saja. Nah, maka kita berikan 60 sisa yang tadi. 60 di sini kita berikan di sini. Maka 60 ditambah 20 maka pas 80. Jadi permintaannya semua sudah terpenuhi. Nah, kemudian kita dapat melihat nih, ketika 60 yang ada di sini sudah terisi, maka di sini supply di sini sudah berkurang juga. Karena 60 ini kan tadi kita ambil dari nilai supply dan nilai permintaan. Maka tadi kita kan paling kecil kan di sini tadi 60 nih. Nah, makanya kita ambil 60 dan taruh 60 nya di sini. Nah, di sini sudah berkurang juga karena dia sudah ambil gitu, jadi di sini sudah sisa 80 lagi. Nah, kemudian
kita ke langkah berikutnya. Kita cari lagi nih setelah nilai yang paling kecil setelah 12 yaitu 17. Sehingga kita mulai dari kolom yang di sini. Maka nilai yang kita ambil itu antara permintaan dan supply yang ada di sini kita ambil 80 karena tadi kan di sini sudah tersisa 80. Jadi 80 dengan 180 yang paling kecil itu adalah 80 sehingga kita memberikan 80 di sini. Nah, kita dapat melihat 8 tambah 6 sudah pas 140. Nah, maka di sini suplainya pas habis dan permintaannya masih kurang karena yang disuplai baru 80 sehingga permintaannya masih kurang 100 lagi di sini. Nah, kemudian kita lihat lagi nih langkah berikutnya. Nah, karena di sini sudah terisi 80, maka kurang 100 lagi kan tadi. Sehingga 100 itu kita taruh di sini supaya dia memenuhi permintaan. Jadi kita dapat melihat nih 100 tambah 80 180. Nah, maka permintaannya sudah pas karena seperti yang tadi kita lihat kotak yang kosong yang belum di strap itu tinggal kotak yang di sini. Jadi kita tidak usah cari lagi nih. Jadi kotak yang terakhir yang belum terisi dan belum yang diberikan strap. Nah, di situ kita bisa isi nilai lagi untuk melengkapi permintaan atau supply. Jadi tadi seperti yang kita lihat, nah ini dia kotak yang belum di strap itu adalah kotak yang ada di sini. Nah, jadi pas ya perhitungan kita. Jadi kotak yang di sini kita tinggal isi kekurangan antara permintaan atau supply. Jadi pas kekurangannya permintaannya itu 100, maka kita berikan 100 di sini. Nah, karena ini tinggal kotak yang tersisa. Karena di sini kan tadi sudah di strap nih, karena ini habis. Karena ini sudah pas habis. Nah, yang ini nih, ini sudah di strap karena nilai dengan yang ini nilai 60 dan 80 sudah memenuhi 140, maka ini tadi di strap. Sebenarnya bukan karena ini ya, karena tadi yang pertama itu 40 ini dia sudah memenuhi nih, makanya di strap. Nah, yang ini di strap karena 20 dengan 80 sudah memenuhi, jadi ini di strap. Nah, maka nilai yang kosong tinggal kolom yang kosong tinggal di sini, maka kita mengisi kekurangan antara permintaan dan supply. Nah, di sini yang kekurangan adalah 100, maka kita dapat memberikan 100 di sini sehingga semuanya pas terisi. Nah, seperti ini. Nah, untuk total biaya transportasinya sama. Jadi kita mengkalikan antara biaya pengiriman dengan biaya yang sudah terisi atau dengan persediaan yang sudah terisi di kolom. Nah, jadi hanya kolom-kolom yang terisi saja yang dapat dijumlahkan atau dikalikan. Sehingga totalnya itu 5.880. Di sini kita dapat melihat bahwa metode biaya terendah sangat efektif ya, lumayan efektif dibandingkan metode pojok barat laut. Nah, untuk metode aproximasi Vogel, di sini kita dapat melihat adanya selisih baris dan selisih kolom. Karena untuk metode aproximasi Vogel ini dia menggunakan metode yang mengurangi nilai yang paling kecil antara biaya terendah dalam satu baris atau dalam satu kolom. Jadi untuk selisih baris kita dapat melihat biaya terendah di antara baris Jakarta ini. Kita dapat melihat bahwa nilai yang paling rendah itu adalah 6 dan 8. Sehingga kita menguranginya 8 kurang 6, maka di sini 2. Nah, begitu seterusnya. Untuk Bandung juga seperti itu. Untuk nilai yang paling kecil itu adalah 17 dan 12, maka akan dikurangi. Nah, untuk Surabaya juga nilai yang paling kecil adalah 12 dan 20, maka akan dikurangi juga. Nah, itu untuk baris. Dan untuk kolom kita lihat seperti ini, caranya seperti ini untuk kolom. Kita mencari nilai yang paling rendah di antara kolom-kolom ini. Jadi untuk kolom Bali, nilai yang paling rendahnya itu adalah 17 dan 22, maka dikurangi. Nah, untuk Lombok nilai yang paling kecil adalah 12
dan 6 dikurangi. Kemudian untuk Makassar yang paling kecil adalah 8 dan 12, maka itu dikurangi. Nah, hasil pengurangan-pengurangan itu untuk kolom kita bisa berikan di sini, dan untuk kelompok bisa diberikan di sini dan bisa diberikan di sini. Dan untuk baris yang di sini hasilnya kita dapat menaruhnya di sini dan di sini. Seperti itu. Kita dapat melihatnya di slide berikutnya. Nah, ini adalah hasil yang tadi untuk baris, ini hasilnya, kemudian untuk kolom ini hasilnya. Jadi ini hasil antara untuk baris dan ini untuk hasil untuk kolom. Nah, ketika kita sudah dapat hasilnya, kita cari nilai yang paling besar di antara semua ini. Nah, nilai yang paling besar di sini adalah nilai 8. Ya kan? Karena nilai yang paling 8 tuh yang paling besar ya di antara nilai yang sudah didapatkan, maka nilai 8 itu sudah nilai paling besar, maka ini adalah nilai dari baris, sehingga kita ambil dari baris ini, karena kan kita ambil dari sini nih, ini kan 8 kita dari sini. Nah, karena itu kolom baris, diisi baris, maka kita ambil dari antara sini dengan nilai biaya yang paling terendah. Maka nilai yang paling terendah itu adalah 12. Jadi kita ambil di sini. Nah, nilai 100 ini juga kita ambil dari nilai antara supply dan permintaan, nilai yang paling kecil, maka kita ambil 100. Maka kita berikan 100 pada kotak ini. Nah, nih. Maka 100 sudah terpenuhi, maka kita berikan strap karena suplainya sudah terpenuhi 100. Nah, untuk cara kedua, sebelum kita lihat ke cara kedua, nah di sini kan 100-nya suplainya sudah full, sedangkan untuk permintaannya masih kurang 40 lagi. Nah, di sini masih kurang 40 lagi, sehingga di sini permintaannya belum terpenuhi. Nah, kita lanjut lagi nih ke slide berikutnya. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa perkalian yang sama seperti yang tadi, yaitu antara baris dan kolom. Di sini kita dapat melihatnya untuk baris pertama itu juga sama, masih hasilnya sama 6 dan 8 karena belum ada yang terstrap ya. Jadi itu masih sama nilainya 2, karena kan yang paling kecil 6 dan 8 tuh, 8 kurang 6 2. Kemudian untuk baris kedua juga itu masih sama karena belum ada yang terstrap atau belum ada yang terisi nilainya. Kemudian yang ketiga, yang ketiga ini kita sudah tidak bisa menguranginya karena dia sudah di strap atau sudah kosong atau sudah tidak terpakai lagi. Nah, untuk kolom Bali nilainya tersisa sudah 17 dan 22 nilai biayanya, jadi sehingga kita menguranginya. Jadi masih sama ya, itu nilai yang terkecil di antara kolom yang di Bali, sehingga hasilnya masih sama 5. Kemudian untuk Lombok, Lombok ini tadi kan 12 kurang 6, tapi karena biaya yang 12, kolom 12 ini sudah terisi dengan 100, maka sudah tidak dipakai lagi. Jadi tinggal 21 dan 6, maka 21 dikurang 6 sisa 15. Kemudian untuk Makassar, kolom Makassar juga ini masih sama, walaupun sudah ada yang terstrap, tapi itu nilai yang paling besar, jadi kita sudah tidak pakai, memang kita tidak pakai dari awal, sehingga kita kurangi 12 dan 8, hasilnya tetap sama, masih 4. Nah, di sini kita dapat melihat nih bahwa nilai antara pengurangan tadi yang paling besar itu adalah 15, sehingga 15 itu adalah selisih kolom, jadi antara kolom ini yang harus diisi. Nah, kolom ini maka yang paling kecil itu adalah 6, sehingga kolom 6 ini 6, jadi kita isi di sini. Nah, kenapa 40? Karena tadi kan di sini sudah dipakai nih, sudah diberikan 100, maka di sini masih 40. Nah, 40-nya supaya memenuhi permintaan, maka 40 kita berikan di sini. Nah, ketika 40 kita sudah berikan di sini, maka supply di sini sudah berkurang menjadi 120. Nah, kita dapat melihatnya.
ya kan. Dan ketika ini sudah berkurang, kita juga dapat melihat nih, karena 40 ditambah 100 sudah memenuhi permintaan, maka kita strip di sini karena sudah terpenuhi semuanya. Nah, kemudian kita lanjut ke langkah berikutnya. Nah, langkah berikutnya kita sama ya, kita mengurangi antara nilai selisih dan kolom. Jadi untuk selisih baris itu kita dapat melihat tadi kan kita 8 dikurangi 6, tapi karena 6 sudah terisi maka 22 dikurangi 8 maka 14. Kemudian yang kedua 12 dikurang 17 karena di sini sudah terisi, maka di sini dan di sini dikurangi, makanya kita dapat 5. Nah, dan untuk yang terakhir ini sudah tidak lagi, makanya kita berikan strip karena sudah terisi. Sudah diberikan tanda strip ini berarti sudah tidak lagi dijumlahkan. Nah, kemudian untuk kolom untuk kolom ini masih sama, kita kurangi 22 dengan 17 maka hasilnya 5. Kemudian untuk kolom yang ini sudah tidak ada lagi yang perlu dijumlahkan karena semua sudah terisi. Dan kemudian untuk kolom Makassar ini masih sama, yaitu 8 dikurangi 12 maka sisa 4. Nah, untuk nilai yang paling besar jumlah hasilnya yaitu nilai pada baris ketiga. Nah, di sini kan 14 itu adalah nilai yang paling besar antara nilai pengurangan lainnya, antara 5, 4 dan 5 ini itu adalah 14. Maka kita akan mengisi di antara baris yang ini, tapi nilai yang paling kecil itu adalah 8 karena kan 6 tadi sudah terisi, tinggal 8 antara dengan 22 maka 8 yang paling kecil. Nah, di sini kita dapat berikan nilai antara 160 dan 80, yang paling kecil itu adalah 80 sehingga kita berikan 80 di sini. Nah, karena permintaannya sudah pas 80, maka kita lihat di supply ini dia sudah berkurang. Tadi kan pertama 120 karena ini kan awalnya 160, dia sudah berkurang di sini 40 menjadi 120 ditambah lagi dengan 80, maka di sini sudah menjadi 120, maka di sini masih sisa 40 lagi. Nah, kemudian kita dapat melihat nih, di sini kotak yang belum terisi itu hanya ada di sini dan di sini, sehingga kita tidak perlu mengurangi lagi karena ini adalah kotak yang terakhir. Jadi walaupun dikurangi kan cuma tinggal 2 ini yang hanya bisa dikurangi, jadi kita langsung isi saja untuk kekurangannya. Jadi seperti ini. Nah, ini dia. Jadi kita bisa langsung isi nih. Di sini kita kan tadi kurangnya itu berapa tadi, 40 lagi kan. Jadi kita bisa langsung taruh 40 di sini. Kemudian di sini kita bisa langsung taruh 140. Nah, seperti ini. Jadi kita langsung bisa dapatkan 140 dan 40 pas 180. Jadi jumlahnya semua sama. Jadi perhitungan kita di sini sampai langkah yang ini adalah benar. Kemudian untuk total biaya transportasi itu juga masih sama, itu kita kalikan antara nilai biaya dengan nilai yang sudah didapat. Jadi kita bisa lihat 40 kali 22, 40 kali 6, 80 kali 8, kemudian 140 kali 17, 100 kali 12. Nah, di sini kita dapatkan 5.340, yang dimana dari 3 metode ini kita dapat melihat bahwa metode aproksimasi formula itu adalah metode yang paling efektif untuk digunakan karena dia dapat memberikan biaya transportasi yang paling murah di antara metode-metode lainnya. Jadi dari 3 metode ini, metode aproksimasi Vogel yang paling baik untuk digunakan. Oke, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih.